Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Menjembatani antara si kaya dan si miskin itu udah luar biasa. Dan itu saya temui ketika saya jadi Menteri Sosial. Orang yang pas-pasan. Di desa itu tidak seorang pun yang susah kecuali dia menyelesaikan masalahnya. Ibu-ibu yang melahirkan dia siapkan mobil. Dari mana dia? Dia hubungin orang-orang kaya. Karena orang percaya sama dia. Dan kalau anak-anak muda ini kan mampu melakukan itu. Kondisi pandemi, dia udah data. Di RT ini, RW ini ada 10 keluarga yang sangat miskin. Didatengin aja orang-orang kaya. Pak, bisa nggak setiap hari nyiapkan 3 piring? Oh, nyiapkan 1 keluarga. Semua juga siap. Cuma siapa yang menjembatani? Anak muda. Ya. Ya kan nggak punya apa-apa dia. Tapi dia kumpulkan pahala. Tapi kan tenaga dan otaknya masih maksimal anak muda. Masih. Dan jadi dia, itu yang dipakai. Dan dia berbuat dengan semangat. Ini harus kita bangkitkan semangat anak-anak muda tadi. Insya Allah saya yakin dengan pandemi ini pasti banyak hikmah. Banyak hikmahnya. Jadi banyak. apalagi kan sekarang dokter banyak orang yang bingung, stres gitu kan, mau ngapain gitu kan. Kayaknya apa-apa nggak bisa, mau ibadah di luar nggak bisa. Terus soal ekonomi juga pasti mereka jadi stres gitu. Nasihatnya terakhir nih Syakir minta buat anak-anak muda dan semuanya nih, gimana nasihatnya Idul Adha di tengah pandemi dan tadi itu ya haji ditunda supaya, dan ekonomi mulai sulit, gimana supaya motivasi dan nasihatnya itu bisa menenangkan kita semua. Yang pertama, yang paling bertanggung jawab dari semua adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini. Harus membuktikan bahwa mereka sanggup untuk melakukan itu semua. Walaupun kita paham kondisi pemerintah, keuangan sangat sulit. Tapi trust tadi penting, kepercayaan tadi penting dibangun. Nah, setelah itu seluruh anak bangsa bergandengan tangan, memuai kesepakatan bersama. Jadi yang tidak haji pun berbaik sangka, ini intinya. Berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur 86 tahun baru punya anak, coba. Jadi sebagian kita nggak tahu berapa usia Nabi Ibrahim. 86 tahun baru punya anak Ismail. 99 tahun baru punya anak Ishak. Baru punya anak Ismail, masih senang, masih ini disuruh dibunuh anaknya, disembelih. Dia husnudzon sama Allah, dia siap. Yang lebih hebat, Ismailnya pun siap. Nah, ini pendidikan untuk kita semua. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajak Ismail untuk komunikasi. Jadi kalau anak sudah mulai tumbuh belasan tahun, jangan main perintah. Wahai anandaku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban si anak? Laksanakan wahai ayah. Mudah-mudahan aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Jadi orang-orang tua dalam kondisi pandemi ini, anak jangan hanya perintah. Kalau anak sudah kelas 3 SMP, SMA, diajak. Supaya anak itu di rumah itu, anak-anak muda ini, kelompok milenial Z ini, dia merasa aku ini diposisikan di rumah. Itu dimintain pendapatnya, didengar pendapatnya, ya kan? Pertanyaannya, siapa yang hebat? Ismail atau Ibrahim? Ismail hebat sekali karena anak muda. Iya kan? Benar. Oh, Ismail, Habib ini hebat sekali. Tapi tanya siapa bapaknya? Itu. Jadi husnuzon, saya berharap bangsa ini juga berbaik sangka kepada Allah. Ini semua terjadi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk kita diuji. Sekarang bangsa ini, mayoritas umat Islam ini, siap nggak kita kembali kepada Allah? Sebab yang menurunkan pandemi bala Allah, dan yang mengangkat juga Allah. Benar. Olehnya itu saya berharap dalam forum
Ayo anak-anak muda, saya ingin anak muda yang bangkit untuk mengajak bangsa ini, terutama umat Islam untuk istighatsah. Saya dapatkan di beberapa negara itu satu kota itu semua yang memohon dari Allah untuk diangkat wabah ini. Ya diangkat. Nah itu sejauh mana? Saya berharap anak-anak muda bangun link, buatkan Zoom online untuk istighatsah nasional. Bisa puluhan juta, bisa 20, 30. Ya Allah, saya yakin diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Asal benar. Sebab ini semua ujian, cobaan sejauh mana Allah melihat umat mereka-mereka yang beriman ini yakin enggak bahwa ini semua dari Allah. Itu berbaik sangka. Berbaik sangka. Yang enggak berangkat berbaik sangka, yang miskin juga berbaik sangka. Di samping kita tetap harus saling tolong menolong. Jadi itu teman-teman kuncinya adalah berbaik sangka. Karena itu juga berbaik sangka juga bagian dari ketenangan kita. Jadi yakin aja, dan kalau ekonomi merasa sulit, ekonomi boleh sulit, tapi rizki yang Allah tetapin insya Allah akan tetap nyampe ya dokter ya. Betul. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita yakin sama Allah, yakinin Allah nggak akan ingkar janji dan pasti ada hikmahnya. Kalau dikasih segini ya syukuri segitu. Kalau dikasih pokoknya nggak usah pengennya lebih ya dari orang. Kan yang bikin orang stres itu dokter. Dia ngeliat orang kayak gini, oh dia pengen lebih. Semut yang hitam, di lubang yang hitam, di batu yang hitam, di tengah gelapan hutan, Allah mendengar jalannya semut tadi, dapat rezeki lagi. Apalagi manusia yang ruku, sujud, insya Allah dia akan mati kelaparan. Pasti Allah akan berikan. Yang penting tadi berbaik sangka, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kuncinya teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pahala dimanapun, rahmat Allah luas. Menyambut Idul Adha di tengah pandemi, ya, jadikan ini momen kita tadi kata dokter untuk saling membantu. Kurban itu karena artinya kan mengikhlaskan ya, kita berbuat baik dengan ikhlas. Tadi kata dokter memang berkurban itu dengan sapi, kambing gitu ya kan, dengan domba. Tapi Allah juga nggak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Kalau kita kasih satu piring buat tetangga kita, Allah balas 10. Dan balasan Allah nggak bisa kita duga-duga ya dokter ya. Kadang bisa nanti suatu saat kita lagi sulit, tiba-tiba ada aja yang bantu. Karena mungkin saat sulit kita juga ngebantu orang. Dan itu bukti kesyukuran kita kepada Allah. Bukti kesyukuran kita itu, kalau dalam bahasa Indonesia, syukur berarti terima kasih. Artinya terima kasih. Nah, setiap yang kita terima, bukti syukur berarti kita berikan kepada yang lain juga. Apa saja, ilmu kita harus berikan yang lain. Harta kita berbagi. Tenaga, dia nggak punya uang, tapi fisiknya kuat, bantu yang lemah. Apa saja, dia punya akhlak yang bagus, berbagi sama yang. Jadi kalau orang nggak ada akhlaknya, ya kita kasih sampai dia sadar juga. Setiap kita punya plus nilai tambah yang kita miliki. Ayo kita berbagi sama yang kurang. Masing-masing kita punya. Apa yang kita terima dari Allah, kita kasih lagi kepada hamba Allah. Luar biasa. Waduh, banyak banget nih ilmunya hari ini. Udah dari segi tadi juga kepemimpinan, dari segi agama, dari segi kemanusiaan, sosial, sampai tadi banyak banget. Terima kasih banyak nih. Terima kasih udah Syakir mau diterima hari ini juga. Teman-teman semua dapat ilmu yang banyak. Amin. Semoga teman-teman semuanya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa diberikan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga Dr. Salim Segaf Al-Jufri supaya selalu Allah berikan panjang umur. Amin. Fi taatillah. Sehat afiah. Dan kita semoga bisa mendapat keberkahan juga dari ilmu-ilmu beliau tadi. Oke? Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan dan terus lakukan kebaikan, saling berbagi di tengah pandemi. Insya Allah ketika kita memudahkan orang, kita juga akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita tutup teman-teman semuanya, Syakir mau ngajak teman-teman semuanya dan juga
Dr. Salim Al-Jufri buat salawatan. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi kita salawatan biar makin tenang juga. Amin. Karena salah satu kunci sukses juga menurut Syakir itu adalah Rasulullah. Sallallahu ya. alaihi wasallam. Biar hidup kita nggak gelap, jadi kita harus diterangi oleh cahaya Nabi Muhammad. Sallallahu. Kita salawatan bareng-bareng. Amin. Boleh ikut juga? Boleh, masya Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Masya Allah. Jadi sejuk. Biar tenang, sejuk juga, boleh memperbanyak salawat juga teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, makasih banyak Makasih Dr. Salim. Syakir, terima Makasih kasih banyak teman-teman semua yang udah Amin. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.